Ada orang yang menolong. Bab 147. Orang di sekitar pun melihat ke arah Leo. Suara-suara berbisik pun terus terdengar. Orang yang pernah masuk penjara datang ke acara jamuan seperti ini. Bukankah orang yang mengadakan acara ini sudah terlalu sembarangan? Bagaimanapun aku adalah pengusaha elit. Bagaimana bisa bersama dengan orang seperti ini? Makanya aku merasa udara pun menjadi kotor. Hush, kecilkan suaramu. Jangan asal berkata. Rapa yang membuat masalah pun tersenyum bangga dan melihat Yos sejenak, seperti sedang memamerkan dirinya. Yos dengan tatapan gelap melihat ke arah tangan yang memegang bahunya. Rapa pun buru-buru melepaskan tangannya yang ada di sana. Takut kalau lebih lama lagi tangan ini akan dipatahkan. Dia benar-benar sudah lupa kalau orang ini sangat alergian. Lalu dengan cemburu melihat ke arah tangan Darlin yang menggandeng lengannya. Mementingkan pacar daripada teman. Leo dengan tatapan mengertikan melihat orang di sekitar. Suara kecil yang sedang membahas ini dalam seketika menghilang. Orang-orang dengan takut mundur beberapa langkah. Tenang saja, aku tunggu kamu. Hanya takut kamu tidak datang saja. Rapa sama sekali tidak menganggap Leo, bahkan sengaja berkata dengan mempermainkan. Aku memiliki kemampuan untuk memukulmu sekali, maka akan ada kesempatan untuk memukulmu kedua kalinya, 100 kali. Lagian kulit wajahmu sangat tebal kan? Dia yang begitu sombong itu tidak hanya membuat nadi di dahi Leo terlihat jelas, bahkan Darlin juga mengeluarkan keringat dingin untuknya. Pria yang bernama Rapa ini adalah teman Yos kan? Apakah dia tidak takut Leo akan membalasnya? Leo bahkan ingin mengoyak Rapa. Tapi dia juga tahu kalau keadaan seperti ini dia tidak bisa melakukan apapun. Hanya bisa menahan amarahnya dan pergi. Orang lain tidak berani terlalu ikut campur. Berpura-pura tidak terjadi apapun dan terus berbincang. Tapi dalam hati mereka sangat jelas. Masalah ini tidak akan berakhir dengan begitu mudah. Rapa pun dengan tidak serius berkata, Yos, lihatlah, aku sudah begitu bersusah payah membantumu menghindari musuhmu. Apakah kamu akan membiarkanku pindah ke rumahmu untuk tinggal sesaat? Yos hanya memberikan 2 kata padanya. Jangan berharap. Lalu menggandeng Darlin dan pergi berjalan ke depan. Kenapa kamu begitu kejam sih? Aku melakukan ini demi wanita cantik di sisimu. Rapa berkata dan mengedipkan mata pada Darlin. Darlin terdiam sejenak, langsung mengerti kenapa Rapa membuat Leo marah. Hanya karena ingin membantunya menghindari tatapan Leo. Tatapan Leo padanya membuat orang merasa tidak nyaman. Tidak peduli bagaimanapun, dia tetap perlu berterima kasih padanya. Terima kasih Tuan Rapa. Yos mengerutkan dahi, tidak tahu mengatakan pada Darlin atau Rapa. Melakukan hal yang tidak perlu. Yos, kamu benar-benar menyakiti hatiku. Aku datang jauh-jauh untuk bergantung padamu. Kamu malah begitu kejam sih. Rapa memegang dadanya menunjukkan rasa sakit hatinya. Setelah menunggu sejenak, melihat Yos tidak menghiraukannya, dia pun menggunakan cara lain. Berjalan ke sisi Darlin. Seperti sangat akrab berkata pada Darlin, Nona cantik, kenapa kamu bisa menahan gunung es di sampingmu ini?
Bagaimana kalau aku mengundangmu untuk menari denganku? Malam ini aku akan mengantarmu pulang. Rapa sengaja mengatakan kata mengantarmu pulang dengan lebih romantis. Jelas-jelas tahu Rapa sedang bercanda. Darlin pun tidak bisa menahan dan wajahnya memerah. Benar-benar tidak menduga Yos yang bersifat seperti ini memiliki teman yang begitu lucu. Terima kasih atas niat baikmu, tapi hari ini aku ada tugas kerja. Darlin menunjuk pria dingin di sisinya. Rapa pun setuju dan menganggukkan kepala. Benar-benar sudah melelahkanmu untuk menahan pria yang membosankan seperti ini. Dia memang suka mencari keuntungan pribadi dengan alasan pekerjaan. Pria yang terus maju ke depan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Rapo. Yos belum melanjutkan. Rapa sudah mulai melompat. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Jangan panggil aku Rapo. Namaku Rapa. Rapa. Apakah kamu mengerti? Apakah ada bedanya Rapo dengan Rapa? Yos menatapnya sejenak dan menegaskan kata Rapo itu. Tarik kembali. Cepat tarik kembali kata itu. Aku akan menganggap tidak pernah mendengarnya. Rapa terlihat kesal, seperti akan mempertaruhkan nyawa pada Yos. Darlin dengan tidak mengerti bertanya. Bukankah sebuah panggilan? Kenapa kamu begitu peduli? Panggilan ini tidak ada masalah. Yos menatap Darlin sejenak, mengangkat alis, seperti sangat puas dengan pertanyaannya. Ini adalah... Sudah, tidak tahan lagi. Aku tidak mau bermain dengan kalian. Rapa pun meninggalkan Yos, dengan wajah merah seperti terbakar, lalu pergi. Tidak masuk akal, bukankah hanya mendekati wanitanya? Apakah perlu mengatainya seperti ini? Tidak bisa bermain ya? Pergi dulu, benar-benar rubah yang melupakan teman saat ada pacarnya. Dia sepertinya sudah marah. Darlin menatap ke arah Yos. Yos mengangkat alis dengan ekspresi apa hubungannya denganku, lalu berkata, lalu? Tidak apa-apa. Darlin pun tidak bisa berkata lagi. Yos saja tidak peduli. Dia tidak perlu ikut campur. Darlin pun menemui banyak orang bersama dengan Yos dan juga minum banyak bir. Walaupun kadar alkoholnya tidak tinggi, dia tetap takut akan mabuk seperti kemarin. Menggunakan alasan ingin pergi ke kamar mandi untuk menghindar. Berjalan keluar dari ruangan acara, Darlin pun merasa tenang. Tapi ada orang yang tidak senang melihatnya tenang. Seperti Leo yang barusan pergi dengan marah. Bukankah ini adalah wanita cantik pengacara Yos? Keluar sendirian ke sini. Kenapa? Tidak suka dengan suasana seperti itu ya? Tangan Darlin mengepal, membalikkan tubuh dan menghadap pada Leo yang tersenyum padanya. Dengan nada tenang berkata, Tuan Leo, kamu mungkin salah paham. Aku hanyalah asisten pengacara Yos. Benarkah? Aku kira kamu adalah wanitanya. Aku lihat dia sangat peduli padamu. Leo melihat wanita di depannya yang begitu tenang. Tatapannya pun menggelap. Sangat jarang ada wanita yang berani menatapnya. Tuan Leo begitu peduli dengan pengacara Yos ya? Lebih baik kamu menanyakan langsung padanya saja. Kalau tidak ada masalah lain, aku pergi dulu. Darlin lebih baik mengikuti Yos berdiri di samping meja bir dan tidak ingin bersama dengan pria yang kejam ini. Leo tidak bergerak, membiarkan Darlin pergi dari sisinya.
Nona Darlin begitu buru-buru pergi. Apakah kamu tidak penasaran dengan masalah aku dengan pengacara Yos? Saat dia kembali, dia sudah menyelidiki orang di sekitar Yos. Wanita di hadapannya ini seharusnya adalah teman tidur Yos, kan? Sifatnya terlihat sangat keras. Ternyata Yos suka wanita seperti ini. Seorang wanita yang sulit diatur dan menantang. Cukup hot, dia juga mulai tertarik. Bagaimana ini? Hati Darlin pun tersendak. Berusaha untuk membuat nadanya terdengar normal. Maaf, aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Setelah berkata, Darlin pun berjalan ke arah ruangan acara.